Oke, kita lanjut penafsiran atau tafsir motivasi ini ke ayat selanjutnya. Saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad rabbi syahid sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, sekarang ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu pula kami minta pertolongan. Ayat ini sekarang, sesi sekarang ini itu berkaitan dengan persoalan manusia dan hubungannya dengan Allah. Kalau sebelumnya adalah pernyataan bahwasanya kebenaran Allah, sekarang bicara tentang hubungan Allah, hubungan manusia dengan Allah sebagai Tuhan. Nah, ayat ini adalah ayat pertama yang dalam konteks Al-Quran, mushaf Al-Quran yang terdiri dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas yang sering kita baca. Yaitu ayat pertama yang menyebutkan tentang masalah ibadah dan pertolongan kepada Allah. Ini bentuk pernyataan, deklarasi atau janji setia wujud kelemahan manusia. Istilah ibadah yang berkonotasi dengan aktivitas ibadah itu dengan segala bentuknya, yaitu kata-kata ain ba'dal dengan segala pecahannya, bentuknya, dan dalam konteks aktivitas ibadah kepada Allah itu ada sekitar 275 kali disebutkan dalam 56 surah. Dalam 56 surah. Nah, kecuali ada 3 ayat yang terdapat dalam 2 surah, yaitu surah Al-Baqarah. Itu menyebutkan surah Al-Baqarah dan surah An-Nahl. An-Nahl ayat 75 dan Al-Baqarah yaitu 178 dan 231. Itu menyebutkan tentang hamba saya, tentang budak yang lemah. Nah, artinya ibadah ini adalah mengorientasikan hidup kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Itu adalah maksudnya segala aktivitas fikir, aktivitas hati, aktivitas fisik itu hanya diorientasikan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Saya ingin mengomentari atau mencatat beberapa poin, memberi beberapa poin dalam masalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pertama, bahwasanya ini membangun harmoni pada Allah, manusia membangun harmoni kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berkaitan dengan persoalan harapan manusia sebagai makhluk yang lemah, yang nisbi. Yang ketiga, tidak ada diskriminasi dalam masalah ibadah dan pengabdian kepada Allah. Makanya di sana ada kami, nanti kita jelaskan. Yang keempat adalah menjadi manusia merdeka. Sekarang kita lihat yang pertama, membangun harmoni dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin hidup bahagia, hidup selamat, maka bangunlah harmoni dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah di sini
ini dalam konteks iya karena kedua iya karena nasta'in itu menjadi dasar dari aktivitas ibadah dan dalil-dalil tentang ibadah kepada Allah di ayat-ayat sesudahnya sampai pulau Rabbil Nas. Dan semuanya pada dasarnya para rasul diutus untuk kepada manusia oleh Allah. Seruannya adalah untuk ibadah. Semuanya ibadah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian lagi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu semuanya mengandung aspek ibadah. Jadi apa hubungannya dengan harmoni? Maka itu sebuah pernyataan manusia akan kelemahannya. Setelah melihat bahwasanya Allah begitu mutlak, begitu besar, maha segalanya, maka manusia sudah otomatis sebagai hambanya dan khalifahnya harus beribadah kepadanya. Kenapa? Karena dia nisbi, karena dia lemah, karena dia lemah. Karena itu ibadah dalam konteks ini adalah bentuk kesetiaan janji manusia kepada Allah. Pernyataan janji setia atau loyalitas dan totalitas. Totalitas apa? Totalitas adalah jangan sampai menduakan Allah. Jangan pindah ke lain hati untuk menyembah Allah. Kalau sudah begitu, Anda pasti marah. Walaupun Allah memberikan kemerdekaan kepada kita untuk memilih jalan hidup, tapi karena kita sudah berjanji, Allah memberikan jalan kepada itu, kepada mana yang benar, mana yang baik, maka kita harus melakukan totalitas, jangan menduakan Allah, karena Allah tidak suka. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Nama la yaghfiru la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Yang kedua adalah konsekuensinya adalah karena Allah yang maha mutlak dan tempat beribadah, sudah barang tentu kita sebagai makhluk hambanya sebagai yang lemah, makhluk yang lemah, sudah barang tentu harus memohon pertolongan. Pertolongan apa? Dalam aktivitas hidup, dalam kehidupan ini, memohon. Itu sana ada harapan, harapan keselamatan, harapan kedamaian, harapan ketenangan jiwa, ketenangan hidup dari dunia dan akhirat. Artinya gantungkan harapan itu hanya kepada Allah, jangan kepada yang lain dalam masalah ini. Karena apa? Kalau kita tergantung kepada yang lain, mengharap kepada yang lain lebih dari porsi yang ada, maka akan sakit bagi kita. Sakitnya apa? Semakin kita lekat, semakin kita menggantungkan harapan semakin tinggi kepada manusia atau makhluk lain. Ketika itu bermasalah dengan kita bermasalah dengan dia, pasti sakit jatuhnya. Jatuhnya pasti sakit di sini sakitnya. Nggak percaya? Gantung kepada pohon yang tinggi, setelah itu semakin tinggi, lepas pasti sakit. Atau gantungkan diri kita, harapan kita pada kawan atau bahkan our boss kita. Ketika kita bermasalah dengan si bos itu, dalam sekejap kita akan sakit, kita akan dipecat dari perusahaannya, bisa jadi kita gila, bisa jadi kita stroke. Karena apa? Tidak ada harapan dari Allah pada Allah. Tapi kalau sebaliknya, harapan itu digantungkan hanya kepada Allah, semakin tinggi semakin nikmat. Itu konsep hidup. Bukan berarti tidak bisa memohon pertolongan kepada manusia, bisa tentu. Tapi dalam hal teknis, tolong ambilkan pen itu mas, tolong ambilkan pen itu, buku itu. Kalau masalah itu sih boleh nggak masalah. Pak, saya bisa kerja tempat sampean kok, boleh nggak? Boleh, nggak masalah, itu persoalan teknis. Tapi jangan kemudian meminta kepada Allah, ya Allah tolong ambilkan pen itu mah nggak sopan namanya, nggak beres itu.
sakit juga orangnya kalau gitu. Oke, itu yang harapan. Maka minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada diskriminasi dalam beribadah. Kenapa? Dalam beribadah tidak ada diskriminasi. Kami dalam iya karena aku dua iya karena setahun itu adalah ada term, ada istilah kami itu menunjukkan kebersamaan, kesamaan. Oh, ada tolong menolong, konsep tolong menolong untuk keselamatan bersama. Jadi kesetaraan di situ. Tidak ada diskriminasi dalam beribadah kepada Allah. Semuanya punya hak yang sama, peluang yang sama atau kesempatan yang sama. Di sana ada keadilan dan ketetapan hukum yang sama. Tidak ada diskriminasi. Anda kaya, Anda miskin, kita kuat, Anda lemah, Anda penguasa, Anda rakyat, Anda ras apapun, tidak ada diskriminasi dalam beribadah kepada Allah. Tidak ada. Kami adalah menunjukkan lambang, simbol sebagai kebersamaan, kesetaraan dan orientasi bersama untuk mencapai kebahagiaan, mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam iya kana dua iya kana dalam konteks kami. Yang selanjutnya terakhir, itu yang kelima adalah kemerdekaan dalam. Kenapa saya katakan kemerdekaan? Kalau kita ingin merdeka, menjadi hamba yang merdeka, beribadah kepada Allah, beribadahlah kepada Allah hanya karena semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain, bukan karena ria. Oh, kalau ria apalagi itu sakit, enggak enak. Karena kalau nggak dipuji sakit itu, sama marah kita. Karena itu berikan kepada Allah hak itu untuk beribadah dan minta pertolongan agar kita hidup merdeka, tidak tergantung kepada hal-hal yang remeh itu. Kenapa pada dasarnya kita sama manusia, apalagi makhluk yang lain, tidak beda, sama saja, semuanya hamba Allah, dan semuanya ketentuan yang ada di tangan Allah. Jadilah hamba merdeka hanya beribadah kepada Allah. Selamat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.